Orang buta ini memiliki pendengaran yang lebih baik daripada anjing. Kata ini sama sekali tidak salah. Orang buta itu sedang memijat dan mendengar suara gembok dibuka. Tapi pria itu berkata ada kamera pengintai di mana-mana di mansion. Pada dasarnya tidak peduli apa yang dikatakan orang buta. Seseorang benar-benar masuk. Sisi ini. Baru selesai berkata, perampok langsung mendobrak pintu. Pria itu diinjak-injak. Kemudian dipaksa untuk membuka brankas. Tetapi orang itu tidak jujur. Pada saat ini, tekan sirene polisi. Pegang kerucut listrik dan berteriak keras. Apakah kalian ini buta? Tidak tahu kepala pengawas. Pada saat aku tidak bisa melihat wajahmu, keluarlah dari sini. Tidak berharap pemimpin melepas topinya. Kamu telah lihat sekarang. Tangani itu. Pria itu ditembak mati. Sementara antek-anteknya mengambil uang, Seok Tae menatap orang buta. Jika dia benar-benar buta, dia akan mengampuni nyawanya. Seok Tae tiba-tiba menikam pria buta itu di dekat matanya. Dia bahkan tidak bisa mengedipkan matanya, sepertinya dia benar-benar buta. Orang buta itu gemetar ketakutan. Itu juga dianggap telah memulihkan satu nyawa. 5 orang setelah berhasil mendapatkan rampasan. Pada titik ini polisi berlari. Di sebuah gang kecil terjadi pengejaran yang sengit. Di persimpangan, polisi salah menilai arah. Ternyata anak laki-laki yang bertanggung jawab atas dukungan itu juga anggota bandit yang mereka adopsi. 10 tahun lalu, 5 bandit menculik Huai. Tidak menyangka bahwa orang tua Huai tidak hanya menyerahkan uang tebusan tetapi juga melaporkannya ke polisi. Mereka sangat pemalu dan marah sehingga membunuh para sandera. Tidak menyangka pada saat menarik pelatuknya, Seok Tae mengambil pistolnya. Tidak seperti hari-hari biasa, ia selamatkan bayi ini. Hari-hari ini, mereka memperlakukan Huai sebagai milik mereka dan membesarkan mereka. Bahkan mengajarinya cara membunuh. Ayah pendekar pedang itu mengajarinya cara menggunakan pisau. Ayah menembak mengajarinya berburu. Ayah pengemudi mengajarinya balapan. Setelah beranjak dewasa, ayah mertuanya juga ingin membawanya ke luar negeri untuk belajar. Huai terlahir cerdas, semua jenis keterampilan dikuasai. Tapi Seok Tae sangat membencinya. Huai bagus di mana-mana, hanya saja tidak cukup bertekad. Dia menangis sepanjang hari mengatakan bahwa dia hanya perlu stres untuk melihat monster. Berkali-kali dia dikurung oleh Seok Tae untuk melatih keberaniannya. Tapi Huai anak ini terjebak semakin sengsara. Seok Tae juga tidak punya cara lain. Dia tidak ingin membiarkan Huai melakukan pekerjaan kotor ini. Sekarang hanya bisa membiarkan dia melihat darah. Tepat pada waktunya untuk kesempatan yang akan datang. Ternyata orang yang tadinya buta itu tidak benar-benar buta. Matanya yang lain dapat melihat benda-benda terdekat. Ia pun segera melaporkannya ke kantor polisi. Menerima berita dari dalam departemen kepolisian. Orang-orang ini memutuskan untuk membunuh orang. Seok Tae menyergap Huai di gedung seberang. Huai menerima senapannya, mengarah langsung ke sasaran. Tetapi ketika tiba waktunya untuk menarik pelatuknya, monster itu muncul lagi. Misi pertama Huai gagal. Seok Tae marah dan mengambil pistolnya kembali. Arahkan ke Huai dan tarik pelatuknya. Tidak ada amunisi. Ternyata Seok Tae hanya ingin membiarkannya berlatih keberanian. Tidak benar-benar berniat untuk membiarkan dia membunuh orang. Tapi yang melakukannya adalah ayah dengan keterampilan mengemudi yang luar biasa. Menyamar sebagai sopir taksi untuk mengirim orang buta ke neraka. Tapi bagaimanapun mereka memaksanya, Huai tetap sama. Seok Tae hanya bisa melakukannya sendiri. Di depan Huai membunuh orang buta itu. Tubuh tidak boleh disia-siakan. Tubuh dimakamkan di tanah sebagai pupuk. Itu tidak akan lama sebelum mereka mendapatkan misi baru. Dalam sebuah proyek konstruksi perusahaan, ada satu keluarga yang menolak pindah. Jadi pekerjakan beberapa orang untuk berpura-pura menjadi pencuri dan bunuh semua orang di rumah ini. Seok Tae melihat target di gambar, berpikir. Huai diatur untuk menjadi pemimpin.
membuka pintu untuk masuk ke dalam rumah. Huai baru saja memasuki ruangan dan menemukan sebuah foto. Mengambilnya dan tercengang. Mengapa bayi ini terasa begitu akrab? Wanita yang bersembunyi di kamar tidur panik dan memberitahu suaminya. Mendengar suara Huai, perlahan mendekat. Ketika dia menemukan wanita itu dalam keadaan panik, dia memiliki semacam emosi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setelah Seok Tae masuk, Huai pura-pura tidak melihat apapun. Diam-diam berjalan keluar ruangan. Tuan rumah laki-laki bergegas pulang. Mengetahui ada penyusup yang ingin melapor ke polisi. Dipukul sekali lagi dengan tongkat dan jatuh ke tanah. Tidak tahu kaki kanannya adalah kaki palsu. Mereka terpaksa bertanya di mana nyonya rumah bersembunyi. Teriakan datang dari belakang. Wanita itu menyerbu keluar rumah. Tepat pada waktunya untuk diselamatkan oleh dua pria baik hati. Ayah penembak jitu yang mengejar hanya harus menyerah mengejar. Tapi penampilannya yang sembunyi-sembunyi membuatnya curiga. Langsung mengejarnya. Tidak berharap itu mati. Ayah pendekar pedang itu mengangkat pedang pendeknya. Ingin menikam tuan rumah laki-laki dengan pisau. Tetapi Seok Tae dengan keras menghentikannya. Lalu dia memberikan pistol itu pada Huai. Ingin dia membunuh tuan tanah laki-laki di depannya. Memaksanya untuk melakukannya kali ini. Dia takut, dia tidak berani menembak. Seok Tae memberinya tamparan. Dia tidak berhenti mendesak, semakin dia mendesak, semakin agresif dia jadinya. Tapi sekarang tuan rumah laki-laki sepertinya mengingat sesuatu. Mungkin kamu menembakkan. Huai akhirnya berubah menjadi iblis. Dengan panik menembakkan semua peluru di senjatanya. Tentang tempat tinggal, wanita Seok Tae melihat foto yang diambil Huai. Katanya persis seperti Huai saat masih kecil. Kata-kata itu membuat Huai merasa kaget. Dia pergi ke rumah itu lagi. Seluruh rumah berantakan. Hanya kamar anak di lantai 2 yang bersih dan rapi. Mainan di ruangan itu sejenak membangkitkan ingatan Huai. Melihat secari kertas mencari seseorang. Huai akhirnya mengerti. Pasangan ini adalah orang tua kandungnya. Alasan mengapa mereka tidak memberikan uang, mereka tidak akan bergerak. Itu karena mereka khawatir putra mereka akan dapat kembali dengan selamat suatu hari nanti. Tapi tidak dapat menemukan rumah. Tapi mereka tidak mengharapkan itu. Putra yang telah menunggu selama 15 tahun telah pulang. Telah membunuh ayah kandungnya. Huai mengalami krisis ekstrim. Di lantai bawah tiba-tiba terdengar suara. Nyonya rumah yang putus asa kembali ke rumah dan gantung diri. Huai segera berlari untuk menyelamatkan ibunya. Membawanya ke rumah sakit. Di dalam polisi memberitahu Seok Tae bahwa nyonya rumah melihat wajah Huai. Tapi Huai menyelamatkan sang induk semang dan juga memanggil polisi. Karena untuk mengatasi bencana, disarankan untuk segera membunuh Huai dan membunuh senjatanya. Wajah Seok Tae berubah. Dia sama sekali tidak percaya bahwa putranya yang bertangan satu mengkhianatinya. Tetapi mereka tidak mengharapkan itu. Huai sekarang diam-diam pulang. Dia ingin mengkonfirmasi identitasnya pada ahli taktik ayahnya. Melalui dokumen di komputer. Mereka tahu pelakunya kali ini adalah perusahaan real estate. Ini adalah pertama kalinya Huai secara aktif mengangkat senjatanya. Dengan lantang menanyai pria itu. Mengapa tidak menghentikannya saat dia mengarahkan pistol ke ayah kandungnya? Pria itu tak tahu berbicara apa. Pada akhirnya dia menarik pelatuknya bukan Huai. Seok Tae kembali ke rumah untuk menemukan tubuh saudaranya. Segera bawa berita ini ke 3 orang yang tersisa. Semua orang suram dan gila. Dalam keheningan, nasib hampir ditentukan sebelumnya. Perusahaan real estate tahu berapa banyak kegagalan. Dan mengirim pembunuh ke rumah sakit. Sambil mempersiapkan tindakan. Huai segera mengetahui jika itu berbahaya, muncul tepat pada waktunya untuk menjatuhkan si pembunuh. 2 nanogram lalu bergegas meninju dan menendang.
teknik pembunuh ganas yang memiliki pedang fatal. Tapi Huai segera mengetahuinya. Berbalik dan mematahkan lengan si pembunuh. Mengambil senjatanya. Dan menusukkan pisau langsung ke arteri di lehernya. Satu trik cepat. Lalu cepat pindahkan ibu ke tempat yang aman. Dia mengerti dengan sangat baik. Sekarang, apakah itu ayah atau perusahaan real estate, mereka semua ingin membunuh ibunya. Jika dia tidak melawan, cepat atau lambat dia dan ibunya akan mati. Huai kembali ke rumah untuk mengambil pistol. Tiba-tiba bertemu dengan ayah penembak. Dalam satu malam hubungan ayah anak sepertinya tidak ada lagi. Dua orang langsung bergegas untuk bertarung. Melihat Seok Tae dan rombongan akan segera tiba. Huai tidak ingin terus berjuang. Segera menggunakan pisau untuk memukul tangan ayah penembak di dinding. Kemudian dia mengambil senjatanya dan pergi. Para ayah segera mengejar. Huai mengemudi seperti setan. Ayah yang mengemudi jelas tidak melihat putranya sebagai musuh. Tetapi dengan arogan mengatakan bahwa dia guru baik. Dua mobil dalam pengejaran yang intens. Huai mengambil kesempatan untuk memutar balik mobil. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan mereka menabrak truk. Para ayah akhirnya mati di dalam. Putra yang mereka besarkan telah menjadi musuh. Mereka sedang berduka. Huai menelepon. Menyuruh mereka pergi ke pabrik tahun itu dan menangkapnya untuk mengakhiri semuanya. Sekarang monster itu muncul lagi. Tapi sekarang hati Huai tidak gentar. Mata yang teguh. Niat membunuh di belakang ditujukan pada monster itu. Monster itu secara bertahap meleleh menjadi asap. Tunggu sampai mereka lari ke pabrik. Hanya untuk mengetahui bahwa orang di sana bukan Huai. Tapi bawahan bos. Dua sisi berhadapan. Dalam sekejap mereka menyadari itu adalah jebakan yang dibuat oleh Huai. Kedua belah pihak bersiap untuk bertarung. Saat ini, satu tembakan. Pasti kamu mati, aku hidup. Tiba-tiba terdengar suara tembakan senjata. Seorang mati. Orang dengan senjata menunjuk satu sama lain. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Huai menarik pelatuknya di atap. Pada titik ini, permusuhan antara kedua belah pihak benar-benar terbakar. Tembakan terakhir telah berakhir. Bawahan bos semuanya ditembak mati. Tapi penembak jitu dan penembak sayangnya kehilangan nyawa mereka. Hanya Seok Tae yang tidak takut dengan kemampuan bertarungnya. Di bawah perang bencana seperti itu, hanya dia yang selamat. Melihat moncong senjata Huai diarahkan langsung ke Seok Tae. Ayah mengemudikan mobil keluar dan naik ke atap. Dia ingin menyuruh Huai untuk berhenti. Tapi Huai lambat laun kehilangan kendali seperti orang gila. Mengapa Anda ingin saya membunuh ayah kandung saya sendiri? Tiba-tiba ketinggalan sekali. Ayah pengemudi, yang paling memanjakannya, jatuh dari pagar. Ayah pengemudi mengambil pistol yang melayang di udara. Melihat Huai perlahan menyerah padanya. Dia meminta maaf dengan air mata, lalu memutuskan untuk melepaskan. Persaudaraan selama bertahun-tahun pergi satu demi satu. Seok Tae menatap Huai dengan mata dingin. Namun hanya melampiaskan kesedihannya pada mobil-mobil di sebelahnya. Lalu lari ke rumah sakit untuk mencari ibu Huai. Menceritakan rahasia yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun.
Dia dan saudara laki-lakinya dibesarkan di panti asuhan. Seok Tae seperti Huayi ketika dia masih muda. Jika dia gugup, dia akan melihat monster. Putra dekan memperlakukan semua orang dengan baik. Dan dia membawa Seok Tae bersamanya untuk berdoa memohon keberuntungan untuk mengusir setan. Tapi tidak peduli seberapa tulus dia memohon, monster masih akan muncul. Seok Tae merasa seperti sedang dipermainkan. Yang lebih tragis lagi, Seok Tae menyukai seorang gadis di panti asuhan. Tapi gadis ini menyukai putra sutradara. Monster yang mengejar dan rasa asam di hatinya membuat kepribadian Seok Tae semakin terpelintir. Sampai suatu hari, Seok Tae memperkosa gadis yang ia cinta. Menunggu putra dekan datang, Seok Tae mematahkan kakinya dengan sekop. Tapi meski begitu, dia masih membantu Seok Tae untuk berdoa. Seok Tae mencibir lagi, karena dia menemukan dirinya sendiri. Setelah memotong semua perasaan, berubah menjadi monster. Ia tidak melihat monster muncul lagi. Ibu Huayi tidak bisa menahan amarahnya. Dia tidak mengerti mengapa suaminya yang jujur memiliki akhir yang tragis. Seok Tae menatapnya dengan dingin lagi. Kelaras peluru. Kamu mati. Dengan begitu, Huayi tidak akan melihat monster lagi. Tunggu sampai Huayi lari ke rumah sakit. Sang ibu segera terbaring dalam genangan darah. Melihat tubuh ibunya yang membeku, Huayi berlutut di tanah dengan sakit hati seperti kematian. Saat ini, polisi juga telah menyelidiki rumah tersebut. Baru saja mengangkat telepon dan meminta bantuan. Kemudian wanita Seok Tae memberinya palu dan jatuh ke tanah. Ternyata wanita ini adalah gadis yang diperkosa Seok Tae tahun itu. Setelah itu, Seok Tae menahannya sebagai tahanan rumah. Sejak Huayi diadopsi, dalam kehidupannya yang seperti mimpi buruk, hanya ada satu keterikatan dalam hidup ini. Dia hebat untuk tidak membiarkan siapapun menyakiti bayi ini. Seok Tae kembali ke rumah. Wanita itu memintanya untuk mengampuni Huayi. Tapi dia langsung menusuknya dengan pisau. Kali ini dia tidak takut. Tidak ada kompromi, hanya memohon maaf untuk Huayi. Pada saat inilah Huayi kembali. Petugas polisi yang pingsan sebelumnya kembali dan tiba-tiba bergegas keluar. 3 orang dalam keadaan tegang. Wanita itu menikam punggung Seok Tae dengan pisau. Seok Tae segera menyentakkan tangannya dan menjatuhkan seorang wanita. Segera cabut pisaunya. Matanya bahkan tidak berkedip sekalipun. Lalu menginjak wanita itu. Tak berdaya, Huayi hanya bisa menembak kaki Seok Tae. Dan polisi dengan cepat menembak jatuh Huayi. Ini membuat Seok Tae sangat marah. Mengangkat senjata untuk menangani polisi. Dia sendiri bisa menangani anak laki-laki tetapi yang lain tidak bisa. Lalu memeluk wanita itu. Memaksa Huayi untuk menarik pelatuknya. Dia tahu dia adalah keterikatan terakhir Huayi. Hanya dengan membunuhnya monster itu bisa menghilang. Melihat Huayi tidak tahan, dia mengangkat senjatanya dan menembak kaki wanita itu. Huayi berlutut dan berkata dia tidak melihat monster. Memohon Seok Tae untuk menyelamatkan wanita itu. Setelah ini 3 orang akan hidup bersama. Mata Seok Tae merah dan dia memeluk Huayi dalam-dalam. Kemudian mengangkat pistol dan mengarahkannya ke wanita itu. Suara tembakan terdengar. Huayi masih membunuh ayat terakhirnya pada akhirnya. Membawa air mata kenyamanan. Mengakhiri kehidupan seperti iblis Seok Tae. Dia meninggal dengan sangat damai. Setelah menangani rumah tangga lainnya. Selama upacara pemotongan pita, bos merasa senang. Tanpa diduga, jauh sekali, di gedung bertingkat tinggi, sebuah cahaya melintas. 1 detik kemudian, Huayi menyelesaikan misi balas dendam terakhir, mengumpulkan pistol dan pergi. Berangsur-angsur menghilang di lautan manusia. Huayi akhirnya berubah menjadi monster. Itu aneksasi monster. Gunakan kekuatan monster untuk menghancurkan yang jahat dan melindungi yang baik.